Halo, perkenalkan nama saya Tasya Jumati. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyati, SPD MM. Tema pada materi kali ini ialah rule of law, hak asasi manusia dan rule of law. Kita masuk pada materi yang pertama, ialah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Mukadimah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjelaskan setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Nah, hak asasi sendiri di sini adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Salah satu ciri-ciri hak asasi manusia yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hak asasi manusia juga tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Kemudian pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, Desiree Van Skelten, ialah HAM adalah hak yang diperoleh seseorang dan sifatnya universal. Adapun hak yang diperoleh seseorang karena dia menjadi warga dari suatu negara disebut sebagai hak dasar. Frans Magni Suseno, ialah HAM adalah hak yang dipunyai oleh manusia, bukan diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada Jack Donnelly, ialah hak asasi manusia, merupakan hak setiap orang yang setara, tidak dapat dicabut, dan bersifat universal. Sebelumnya kita harus mengetahui sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati atau natural right theory. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, keluarga negaraan, jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Begitupun sebaliknya, sejahat apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Nah, salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati yaitu John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan hak kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Pemikiran tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial. Apabila pemimpin di suatu negara mengabaikan tentang kontrak sosial tersebut, maka rakyat di negara tersebut berhak menurunkan pemimpinnya. Nah, pemikiran John Locke mengenai gagasan hak kodrati dan kontrak sosial memiliki dampak terhadap revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis di abad ke-17 dan abad ke-18. Hak asasi juga mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri-ciri hak asasi manusia tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain. Kemudian hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis,
suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Kemudian tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM, karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Demikian beberapa ciri-ciri hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia. Pasal yang memuat pelanggaran hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak membatasi, mengurangi, dan mencabut hak asasi manusia. Nah, dalam pelanggaran HAM ini ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat. Mengutip dari buku Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM antara lain adanya kesenjangan sosial antar masyarakat, rendahnya antar masyarakat, dan rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat, kemudian kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. Kemudian ada jenis pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan jenisnya. HAM dibagi menjadi dua, yaitu jenis pelanggaran berat dan ringan. Pelanggaran HAM berat ini berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan manusia. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok, etnik, ras, sampai negara. Contoh genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Nah, kemudian kejahatan manusia ini ditujukan kepada penduduk sipil. Contoh kejahatan kemanusiaan adalah penjajahan terhadap suatu negara. Pelanggaran HAM ringan ini tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Terdapat berbagai macam hak asasi manusia, yaitu hak memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat, hak tanpa perbedaan atau apapun, serta hak kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Kemudian hak di bidang hukum seperti kesamaan di bidang hukum, perlindungan hukum, ganti rugi, dan hak untuk tidak melakukan penangkapan, pengadilan yang adil dan terbuka, dan hak atas pribadi. Kemudian ada hak atas kebebasan keyakinan agama. Kemudian ada juga hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Nah, itu dia pengertian dari hak asasi manusia yang terdiri dari ciri-ciri pelanggaran hak asasi manusia serta macam-macam hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu rule of law. Rule of law adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya ada dalam negara itu menjalankan tugas harus dilandasi hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan hukum. Nah, dalam negara hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Nah, negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi atau suprem, sehingga ada istilah supremasi hukum.
supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Di negara hukum tidak hanya sebagai formalitas atau prosedur dari kekuasaan. Bila hanya formalitas, maka hukum dapat menjadi sarana pembenaran untuk melakukan tindakan yang salah atau menyimpang. Pengertian mengenai rule of law menurut para ahli. Yang pertama ada Friedman tahun 1959. Friedman membedakan rule of law menjadi 2, yaitu pengertian secara formal atau in the formal sense dan pengertian secara hakiki atau material, ideological sense. Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi atau organized public power, misalnya negara. Sementara itu, secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Kemudian ada Subjekti 1989. Rule of law itu sebagai kekuasaan hukum, supremasi hukum sebagai lawan dari kekuasaan perorangan atau golongan. Prinsip-prinsip rule of law secara formal pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, prinsip-prinsip rule of law juga diatur dalam pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Dan pasal 24 ayat 1 yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sekian video presentasi dari materi saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam pengucapan dan penyampaian. Terima kasih.